Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Unisba, kembali lagi bersama kami di Podcast Unisba episode 16 dengan saya Adinda Aulia Harisma. Hari ini akan menyajikan cerita-cerita menarik, informatif, dan juga menginspirasi di mana lagi kalau bukan di Podcast Unisba. Nah Sobat Unisba, pada podcast kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, dan pastinya akan ditunggu-tunggu. Kenapa? Karena podcast ini akan membahas tentang kebutuhan kita sebagai mahasiswa nih. Pasti pada penasaran ya? Oke, pada podcast kali ini kita akan mengambil tema rahasia sukses raih beasiswa LPDP dengan narasumber siapa sih kira-kira? Jadi beliau ini merupakan dosen dari PPKN, Prodi PPKN, FKIP yang ternyata juga seorang dosen penerima beasiswa LPDP. For your information ya, beasiswa LPDP merupakan beasiswa yang dibiayai oleh Kementerian Keuangan untuk menempuh studi di dalam negeri maupun di luar negeri. Oke, langsung saja kita sambut dosen kita, yakni Bapak Ari Cahyani, SPD MPD. Langsung saja kita sambut. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Mbak Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat di musim pancaroba seperti ini. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ini maaf Pak, karena saya kebetulan juga rada flu gitu ya, agak batuk. Jadi meski keadaannya seperti ini, tapi kita tetap harus produktif ya, produktif, harus sehat, tetap minum air putih yang banyak dan obat yang cukup. Oke. Betul. Oke Pak Ari, kita mau membahas LPDP ya? LPDP, iya betul. LPDP, tadi kan saya menyampaikan kalau LPDP itu merupakan beasiswa dari Kementerian Keuangan. Betul. Yang ditujukan untuk menempuh studi di dalam maupun di luar negeri. Di luar negeri, ya. Nah, Bapak juga pernah dapat ya? Pernah, ya. Untuk pernah. S2 dan untuk juga? Untuk S2 dan sekarang sedang menempuh S3. Sedang menempuh S3? S3, ya. Beasiswanya LPDP juga? LPDP juga, alhamdulillah, ya. Masya Allah, oke. Masya Allah. Oke Pak, jadi gini ya. Yang pertama, sebagai dosen penempuh pendidikan dokter atau S3 itu sangat penting, iya kan? Apalagi kan sekarang Bapak juga sebagai dosen. Betul. Saat ini memang sebuah keharusan. Motivasinya mengapa sih memilih beasiswa LPDP Pak? Satu, dikarenakan LPDP itu salah satu beasiswa yang saya rasa itu mempunyai integritas yang sangat tinggi Mbak ya. Satu, integritas yang sangat tinggi. Yang kedua, kemungkinan segala persyaratan itu saya memiliki peluang besar untuk lolos gitu kan. Ya betul itu. Ya mungkin itu sih Mbak untuk alasan saya kenapa memilih LPDP. Yang perlu dipertanyakan kenapa LPDP memilih saya gitu kan. Gitu ya betul. Karena setahu saya ya Pak ya, kemarin kan berdasarkan data tahun kemarin itu yang daftar mencapai 51.000 tahun kemarin, betul. 2024 ya. Dan kebetulan yang diterima hanya 4.300-an ya, segituan aja lah. Dan kebetulan berarti Pak Ari salah satu yang beruntung dari situ ya Pak. Alhamdulillah ya, salah satu yang bejo. Kalau orang Jawa bilangnya, ya betul. Bejo, ini orang Jawa ini Pak Ari. Iya, mas-mas Jawa. Kalau boleh tahu Bapak itu ketika yang S3 ini ya Pak ya, LPDP-nya itu mandiri atau mengurusnya seperti apa Pak? Gini Mbak ya, saya mulai dari cerita waktu S2 saya karena boleh. Nantinya yang akan banyak melihat ini itu kan mereka yang baru lulus S1 atau belum lulus S1 dan ingin S2. Ingin S2, ya betul. S2 saya alhamdulillah LPDP dan jangan dikira saya itu mahasiswa yang berprestasi di bidang A, B, C, dan D. Jadi saya itu tergolong mahasiswa yang biasa-biasa saja sih, cuma mungkin di pembelajaran agak memperhatikan. Terus selain itu aktif di beberapa organisasi, terus punya relasi dan link-link terkait nantinya akan membantu saya dalam studi lanjut dan lain sebagainya. Bahkan for your information, saya itu dulu SMA kelas 1 dan kelas 2 itu tidak lepas dari peringkat 31 sampai dengan 33 dari 33 anak. Jadi saya bukan tergolong orang yang prestasinya cukup tinggi tadi seperti obrolan kita tadi ya. Kalau Mbaknya bilang kenapa sih Bapak kok bisa se-effort ini untuk LPDP? Ya saya cuma menjalani saja. Jadi syarat utama untuk diterima di beasiswa LPDP itu membuat akun dan mendaftar dan melengkapi persyaratan. Itu sih sebenarnya kunci utama diterima di LPDP itu seperti itu Mbak. Ya. Jangan-jangan di awal bapaknya cuman iseng-iseng aja lah daftar. Tidak. Berarti memang dari awal sudah ada niatan untuk iya. Mendalami LPDP ini ya. Kalau boleh tahu Bapak dapat informasi ini dari mana Pak?
LPDP-nya itu? Kalau saya jelas dari web ya, dari webnya LPDP, dari online gitu ya. Berarti memang harus sering up to date tentang Betul. beasiswa LPDP ini ya? Iya, betul. Oke. Lalu jenis beasiswa LPDP yang didapatkan Pak Ari itu seperti apa, Pak? Saya dulu gini, S1 saya itu kan beasiswa dari Dikti. Kalau di 2012-an waktu itu 2011-2012 itu ada namanya beasiswa prestasi akademik. Saya itu terus setelah itu saya kan di semester 3 di UM dulu itu kan sudah menjadi asdos ya. Yeah. Terus saya yang selalu dikatakan oleh dosen saya Bapak Suwarno Winarno itu kamu lanjut to S2 Ri, kamu lanjut to S2. Terus dananya dari mana, Pak? Ya nggak ngerti, yang penting kamu lanjut to S2, nanti akan ada hal baik setelah kamu lulus S2 gitu kan. Lah akhirnya mungkin saya yang terlalu pede ya waktu itu. Jadi saya mencari-cari beasiswa yang waktu itu bisa saya penuhi persyaratannya ya. Salah satunya LPDP ini yang dulu itu harus ada TOEFL, tes potensi akademik dan lain sebagainya. Gitu ya. Setelah itu saya lolos di S2 dulu dengan beasiswa LPDP jalur afirmasi miskin berprestasi. Ya kan namanya. Jadi kayak kalau di sekolah umum tuh kayak dana apa ya, Pak? Yang punya khusus gitu ya? Ya betul, yang harus melampirkan sertifikat penghasilan orang tua dan sebagainya itu. Seperti itu. Terus di S3 ini saya masuk beasiswa LPDP afirmasi disabilitas gitu. Jadi ada banyak sih program-program beasiswa yang ada di LPDP gitu. Oke. Berarti dari awal S1, S2 dan S3 pun Bapak sudah mendapatkan beasiswa ya? Betul, mendapatkan beasiswa. Ya. Sekolahnya biaya pribadi berarti. Bukan tidak menjadi beban orang tua kalau bahasa anak sekarang. Betul. Ya. Iya. Dan tadi kan Bapak mempunyai motivasi untuk melanjutkan S2 karena adanya mungkin doa dari dosen tadi. Dari dosen, dari orang tua. Mungkin karena meminta Bapak untuk lanjut S2 betul, ini entah apapun caranya kan ya udah masuk aja gitu ya. Oke. Lalu kan persaingannya itu cukup ketat ya, Pak ya. Tapi Bapak persiapannya ya cukup daftar aja gitu. Untuk persiapan pendaftaran, kalau mungkin dari S1 ke S2 itu lebih gini. Kalau dari saya ya, mungkin yang harus dipersiapkan karena mungkin yang menjadi keutamaan itu ada di wawancara. Dan wawancara itu bersumber dari esai. Kan kalau LPDP itu ada esai yang harus dikumpulkan, harus dibuat gitu kan. Nah, di esai itu kalau bisa jangan dibuat-buat, murni. Jadi seperti kemarin ya, di beasiswa S3 saya kemarin, di esai saya ya saya jelaskan, saya salah satu dosen di kampus di kota kecil ya, salah satu kampus perguruan tinggi di kota kecil, Kota Blitar. Terus di sini bagaimana saya bekerja, bagaimana saya mengajar. Terus saya pertama masuk di sini karena mungkin waktu itu ada beberapa mahasiswa yang untuk diskusi itu belum ada wadahnya, terus saya mengadakan wadah itu namanya Kopi Filsuf, itu juga saya cantumkan di esai saya yang nanti juga jadi materi dari wawancara gitu Mbak. Jadi kuncinya kalau daftar LPDP jujur gitu aja. Jangan ada yang dibuat-buat, karena saya yakin LPDP itu tahu mana yang dibuat-buat, mana yang itu materi jujur gitu Mbak. Gitu. Sudah banyak mengalami Pak kayaknya. Betul. Terus yang untuk dulu ya, yang beasiswa LPDP yang saya S2 itu lucu Mbak. Saya itu kan orang yang tidak terlalu memperhatikan kebahasaan, dalam artian yang kalau LPDP itu kan TOEFL itu bahasa Inggris. Nah, waktu itu skor minimal TOEFL itu 400 dan 2 minggu sebelum tes TOEFL itu saya belum tahu materi tentang bahasa Inggris. Akhirnya saya melihat, kalau Anda tahu itu film Harry Potter. Harry Potter. Itu kan dulu itu ada chapter 1 sampai chapter 5 gitu. Banyak, ya. Dulu itu masih 1 sampai 5. Saya 2 minggu itu begadang menghabiskan Harry Potter, yang awal mulanya pakai subtitle, terus subtitle saya hilangkan, terus kemudian laptop saya balik, saya cuma mendengarkan suara. Dari skor minimal 400, saya itu dapat skor 410. Ngepres, sangat membantu itu. Ya, sangat membantu, dan itu jadi materi wawancara. Saya ingat betul waktu itu sama pewawancara itu ditanya, "Loh Mas Ari, ini kenapa skor TOEFL Anda itu
cuma 410. Padahal kan skor minimal 400, ya minimal 450 ke atas lah gitu. Jawaban saya gimana? Gini Pak, saya itu dibesarkan dari orang tua yang tidak tahu menahu tentang bahasa Inggris, dan saya bisa sampai lulus sarjana S1. Ya betul. Terus kenapa Anda mengikuti LPDP? Karena saya tidak ingin bernasib seperti orang tua saya yang ketika mau membiayai anak sekolah saja kesulitan gitu Mbak. Jadi ada banyak hal yang itu jujur kan, jujur yang itu akan menjadi poin plus untuk LPDP mungkin seperti itu ya. Kan kuncinya jujur dulu ya Pak. Betul ya. Terus ini panduan untuk isi kan kebanyakan dari beasiswa itu kan pasti untuk membuat isi yang sangat panjang, dan itu pasti banyak kesulitan di situnya betul, Pak. Iya. Itu kira-kira yang diisi itu yang perlu apa saja? Yang perlu satu, Anda menjelaskan, mendeskripsikan profil Anda secara singkat namun mudah dimengerti. Ya, itu terus yang nomor 2, Anda menceritakan jalan hidup Anda dari sebelum mendaftar, dari minimal waktu Anda lulus SMA lah hingga Anda mau mendaftar LPDP. Terus setelah itu harapan besar bagi Anda untuk bangsa Indonesia. Lah, itu jebakannya di situ, Mbak. Kontribusi. Kontribusi. Biasanya kalau kita ditanya kontribusi untuk Indonesia, itu kan kita jawabnya pasti saya ingin membangun Papua. Saya ingin membangun di Sulawesi. Kalau ditanya, "Loh, Anda pernah ke Papua?" Belum pernah, Pak. Nah, hal-hal seperti itu yang kadang-kadang menjadi poin min ya, pengurangan poin. Jadi kemarin harapan saya ya cukup untuk mengajar, kalau kata-katanya Mbah Maimun Zubair itu kan saya sangat terinspirasi. Jadi ketika kita menjadi guru atau dosen sekalipun ya cukup mengajar. Entah itu nanti mahasiswa jadi pandai, jadi pintar dan sebagainya, itu urusan dia dengan Tuhan. Dan itu saya cantumkan di esai saya. Jadi ya saya tidak punya harapan besar, tapi minimal merubah dalam skala kecil dulu lah. Kalau Mbaknya tahu di Kopi Filsuf itu akan hanya ada beberapa orang yang mungkin di sini akan saya sebutkan namanya. Itu ada Maulana, ada Trinu Rizal, ada Alfian, ada Thomas, ada Seva, ada Yuda, dan ada Frizi. Yang terakhir itu Frizi. Ada 7 dan 8 dengan saya. Yang dari ke-8 anak ini dulu tidak ada yang punya cita-cita menjadi dosen, satu pun, terbesit pun tidak ada. Tapi dengan seringnya diskusi, dengan seringnya kita mengobrolkan perihal akademis, ke-7 anak ini bisa mempunyai cita-cita menjadi pengajar dan menjadi dosen. Dan itu saya sampaikan di wawancara gitu. Jadi mungkin kontribusi untuk Indonesia, saya tidak merubah Indonesia dalam skala besar ya, tapi minimal merubah cara berpikir orang-orang di sekitar saya, itu sudah lebih dari cukup. Efeknya nggak main-main tuh Pak kalau Betul, berhasil mengubah pola pikir ya. Betul, apalagi kan kita di kota kecil nih. Betul, pasti butuh masyarakatnya, itu pasti butuh namanya pemikiran-pemikiran baru biar nggak terbelenggu dengan pemikiran yang apa namanya masih zaman dulu. Iya, zaman old gitu ya. Betul, iya. Ya itu berarti salah satu kontribusinya memang ketika esai itu tadi. Betul, dengan menyertakan sesuatu yang nyata. Yang nyata, iya. Dan itu bisa dicapai gitu ya Pak? Bisa dicapai, betul. Oke. Ini Pak, apakah ada program studi yang diprioritaskan dengan beasiswa LPDP? Diperhatikan atau tidak? Betul. Kalau kemarin waktu pembekalan setelah penerimaan itu, Pak Dwi Larso, pimpinan LPDP itu, beliau berbicara seperti ini. Bahasanya untuk tahun ini, mungkin hingga beberapa tahun ke depan, itu 60% yang diterima itu dari ilmu-ilmu eksak dan 40% dari ilmu terapan. Ilmu eksak dan terapan? Bukan terapan, ilmu-ilmu sosial. Jadi ada beberapa alasan kenapa LPDP lebih mengutamakan kaitannya dengan keilmuan eksakta gitu kan, entah itu dari teknologi, komunikasi, atau keilmuan-keilmuan eksakta yang lain gitu. Itu sih Mbak. Yang saya tahu tentang LPDP. Berarti 60% eksak dan 40% lebih ke yang terapan. Ke sosial, iya. Sosial, ke terapan. Oke. Lalu, Mbak, kiat-kiat agar bisa lolos LPDP? Gini ya. Kebetulan nih kayaknya kita juga banyak yang tertarik. Betul. Ini. Kalau cerita saya ceritakan dulu itu, saya di pendaftaran pertama itu saya gagal di waktu ambil S2 karena apa?
waktu itu ijazah saya belum keluar, Iya. saya hanya punya SKL dan terlalu pede untuk mendaftar. Akhirnya kan nggak diterima. Itu S1-nya? S1 mau ke S2 dulu. Terus yang S2 mau ke S3 ini saya one shot, dalam artian satu kali daftar langsung keterima. Iya. Kiat-kiatnya satu, seperti yang saya katakan di awal tadi, Buat apa? Anda membuat akun dan mendaftar. Itu penting, saya tekankan itu penting. Karena apa? Kebanyakan mereka itu mencari persyaratan dulu, belum bikin akun dan belum mendaftar. Nah, kan nanti tingkat kepercayaan dirinya nanti turun. Oh, ternyata skor TOEFL saya kok masih segini ya. Ini udah didaftar apa enggak atau gimana? Lah, yang penting ketika Anda sudah buat akun terus mendaftar, setelah itu melengkapi persyaratan. Nanti kalau persyaratan belum dilengkapi, ya nggak apa-apa, nggak jadi daftar nggak apa-apa. Yang penting sudah punya akun dan sudah mendaftar daftar. gitu. Oke. Itu sih. Terus selain itu sering-sering ngobrol dengan mungkin mereka yang sudah pernah keterima atau mereka, kalau di LPDP itu kan namanya yang menerima beasiswa LPDP itu namanya kan awardi LPDP. Awardi. Oh iya, awardi. Lebih sering-sering ngobrol dengan awardi LPDP bagaimana kiat-kiatnya. Terus ditentukan lagi juga dengan ini. Kan kepercayaan diri itu tidak dibangun hanya kita sendiri, kadang ada support dari orang lain. Saya mau menyebutkan teman saya satu lagi, dia itu namanya Miftahul Huda. Saya itu dulu kan gini, saya diterima beasiswa S2, setelah itu saya kecelakaan. Hingga hampir 2 tahun lah saya nggak ngurusi tentang beasiswa LPDP ini. Terus saya ditelepon oleh teman saya namanya Miftahul Huda ini, bahwasanya disabilitas seperti apapun tidak akan bisa menghalangimu untuk menempuh karir di dalam pendidikan gitu Mbak ya. Alhamdulillah itu saya terapkan dan sampai sekarang saya pede untuk mendaftar S3 dan pede untuk mengajar, pede untuk melakukan hal-hal yang itu menembus batas saya waktu pemikiran saya dulu disabilitas nggak bisa gini lah, dan sekarang ternyata bisa dan enjoy saja gitu. Gue takut sama terjebak di pikirannya sendiri ya, Pak? Iya Mbak, kayak kata dalam tempurung kan nggak oke jadinya. Iya gitu. benar. Berarti memang kadang kita butuh temen yang Betul, ini, yang support, betul. Oke, alhamdulillah Pak, jadi punya teman yang baik ya. Dan tidak harus lawan jenis loh ya kalau teman ya kan. Jadi Iya, benar. minimal teman yang punya wawasan lebih luas atau minimal kesamaan dalam visi dan misi gitu. Iya, itu suatu keberuntungan banget sih Pak Iya, kalau udah betul. nemu kayak gituan. Oke, apakah beasiswa LPDP itu bisa dicabut sewaktu-waktu Pak? Bisa, ada di web Mbak, untuk jenis-jenis pelanggaran yang itu mengakibatkan beasiswa itu dicabut sewaktu-waktu, bahkan waktu itu juga. Yang pelanggarannya ada banyak dan mungkin saya akan lupa kalau sampaikan di sini. Oh, iya. Pokoknya bisa dicabut sewaktu-waktu jika melakukan kesalahan, misalkan Anda kena kasus-kasus pidana, itu bisa dicabut sewaktu-waktu itu. Gitu. Iya. Berarti harus tetap hati-hati ya Pak? Hati-hati, dan LPDP itu salah satu beasiswa yang menurut saya ya itu jumlah pendanaannya cukup besar loh Mbak. Berapa sih Pak? Saya kasih contoh untuk waktu saya S2 dulu ya. S2 tahun berapa? 2018. 2018 itu? Di tahun 2018 itu saya dapat dana buku atau dana kepustakaan itu per tahunnya 10 juta. Jadi ketika Anda S2 2 tahun itu dapatnya dana buku itu sudah 20 juta. Itu belum lagi dana hidup bulanan atau living allowance. Living allowance saya di Jogja dulu itu 3.600.000 per bulan. Terus nanti ketika Anda masuk ke kota baru di mana Anda menempuh studi, itu ada namanya dana kedatangan. Dulu itu kalau tidak salah 7.200.000-an lah. Terus nanti ada dana penelitian, dana tesis, dana publish artikel. Banyak lah. Sangat menggoda. Rinci-rinci gitu ya Pak ya? Oh, sangat banyak LPDP itu pendanaannya. Makanya dari itu diharapkan ketika awardi LPDP nanti lulus dari studi yang sudah ditempuh itu mampu berdampak bagi masyarakat. Meskipun belum dalam skala masif ya, dalam skala banyak gitu. Iya, kayak di Blitar kota-kota kecil gitu ya Pak. Betul. Dan ini kan Bapak sudah mendapatkan beasiswa LPDP dan insya Allah lulus S3-nya sudah lulus ya Pak? Belum, masih proses. Masih mau ya. Masih mau. Di program yang saya daftari dan saya diterima kali ini kan ada namanya pengayaan bahasa. Per tanggal 20 Januari besok itu saya pengayaan bahasa di Balai Bahasa Universitas Pendidikan Indonesia selama 4 bulan. Yang dalam pengayaan bahasa itu nanti dilanjut dengan pendaftaran S3 gitu Mbak. Oh berarti
Setelah ini harus mengikuti pengayaan Pengayaan bahasa, itu bahasa, baru ya. daftar S3 Baru gitu ya. S3, ya betul. Dan rencana S3-nya di mana, Pak? Di Universitas Pendidikan Indonesia, Oh, di situ PPKN juga. lagi. Oh, PPKN Jadi S1 lagi. PPKN, S2 PPKN, S3 PPKN. Dari murni Malang ke PPKN. Jogja terus ke Bandung gitu kan, semakin Ini berarti ke barat. arahnya ke ini. Mencari ke kitab barat-barat. suci ke barat gitu ya. Iya, iya. Kebetulan Bapaknya juga ini ya, mendalami ilmu filsafat gitu ya. Saya Tidak terlalu- suka suka dengan suka. filsafat ya. Kan PKN bahasanya juga filsafat gitu ya. Betul, sangat-sangat ada kedalaman dengan filsafat gitu. Iya. Ini cocok, berarti kan semakin ke barat mencari kitab suci. Mencari kan? kitab suci, betul. Oh iya. Nah ini Pak, setelah mendapatkan beasiswa dan insya Allah nanti kalau sudah lulus, Ya. rencana Bapak itu goalsnya seperti apa? Harapannya Gini, seperti harapan, apa? Iya. harapan. Kalau saya mengaitkan gini, harapan itu sangat erat kaitannya dengan cita-cita. Honestly, jujur, iya. eh, Agak dari jackson. dari saya semester 3 S1, saya memantapkan cita-cita saya itu menjadi seorang profesor. Jadi mungkin profesor itu jabatan fungsional ya, tapi untuk melangkah ke sana kan ada banyak langkah yang harus ditempuh gitu kan. Sangat. Dan saya rasa S2 dan S3 itu merupakan bagian dari langkah-langkah untuk menuju cita-cita saya nanti di profesor itu, Mbak. Iya. Betul. Berarti kan dari awal sudah mentargetkan diri untuk menjadi profesor. Profesor, iya betul. Dan pastinya nggak mudah ya Pak jalannya itu. Betul, karena cita-cita kita belum terlalu tinggi kalau belum ditertawakan oleh orang lain, Oh, gitu kan, betul. Sudah biasa ditertawakan Pak berarti. Sering kan lucu juga nanti seorang anak sopir menjadi profesor gitulah, minimal kayak gitu kan keren gitu kan. Itu sangat mengangkat derajat orang tua Pak. Betul, iya. Insya Allah. Kayak ini Pak, tadi kan Bapak sudah melewati fase-fase pastinya ya, karena sudah Iya. mendapatkan LPDP, sudah lulus LPDP juga. Iya. Tahapan yang sering kali banyak peserta gagal tuh di mana Pak? Di pemenuhan persyaratan administratif. Seperti apa? Misalkan yang seperti saya bilang tadi, yang penting sudah membuat akun dan mendaftar. Terus kan ada persyaratan yang harus dipenuhi, misalkan upload A, B, C, D dan sangat banyak di sana. Lah kadang-kadang mereka itu uploadnya itu keliru, kalau enggak gitu lebih ke ternyata ada beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi gitu kan. Terus selanjutnya di wawancara. Saya rasa wawancara ini menjadi titik yang sangat Vital. urgent, betul. Karena dari kedua tahapan yang pernah saya lalui di LPDP 2015 dan 2000 kemarin itu 2024 ya. 2024 itu sangat ngerinya di wawancara gitu kan. Kalau di 2015 dulu itu saya wawancaranya di Surabaya, jadi langsung face to face gitu kan. Okay. Yang itu tingkat dredegnya kalau orang Jawa bilang sangat-sangat tinggi gitu kan, nervous dan macam-macam. Bahkan kemarin meskipun wawancara dilakukan secara online itu masih dredeg, Mbak. Yang 2024. 2024 kemarin. Yang lucunya karena mungkin laptop saya itu dari 2018 ya. Wawancara dimulai pukul 1, pukul 12.30 laptop saya itu ngupdate. Jadi harus update ulang. Nah di sana itu nggak cuma keringat dingin, keringat panas dingin bercampur aduk. Dan itu kan wawancara nggak bisa ditunda. Telat 15 menit kan langsung cut off, selesai gitu kan. Aduh. Alhamdulillahnya pukul 12.55 atau berapa gitu sudah baik lagi ya. Itu banyak sekali tantangannya ternyata ya. Wah Coba sangat Mbak, aja. beneran. Jadi kalau Anda nanti ya semoga Anda daftar LPDP, Amin. prosesnya itu akan sangat bisa dibuat cerita kemanapun Anda pergi. Beneran, saya nggak bohong ini. Pengalaman yang sangat berharga berarti. Dan itu kalau Anda tanya ke semua award di LPDP, rata-rata mereka akan memiliki cerita-cerita yang mungkin tingkat kesamaannya berbeda, tapi strugglingnya itu sama. Bahkan ada teman saya yang dari LPDP NTT dulu itu dia itu harus terbang hingga berapa jam untuk menghadiri wawancara. Kan dulu masih belum online seperti saat ini. Dulu kan harus ke Makassar kalau tidak salah. Itu ada yang dari Papua harus ke Makassar dulu. Padahal Papua Makassar itu harus menghabiskan biaya sekian juta gitu kan. Nggak sedikit. Betul.
Harus memiliki niatan yang sangat sangat kuat lah kalau mau ke beasiswa LPDP gitu. Oke. Kan tadi kan berarti memang yang paling urgent itu kan di wawancaranya ya Pak? Betul, di wawancara. Contoh wawancara yang paling menjebak Pak? Pertanyaan wawancara yang jenengan terjebak di situ. Pertanyaan wawancara yang sangat menjebak. Kemarin saja ya, saya sebutkan kemarin. Kan untuk seleksi administratif itu kan disuruh membuat rancangan proposal disertasi gitu kan. Nah, di proposal disertasi itu saya mengangkat tentang ambioan, jadi culture, lebih ke kebudayaan di ambioan itu. Ambioan itu ini membaca kitab ambia dengan tembang-tembang mocopat. Budaya Jawa. Kebudayaan Jawa yang berakulturasi dengan kebudayaan Islam. Gitu. Jadi kitab ambia itu berisi tentang cerita-cerita kenabian gitu ya. Ambia nabi bener. Nah, di sana ditanya dulu sama ini mungkin pewawancaranya kenapa gini gitu kan. Oh, tentang kebudayaan. Neton juga percaya. Oh, percaya netonnya Mas Ari apa ini. Oh, kalau ini gini ya sampai di tahap saya sama dia itu lebih ke santai, slow gitu kan. Terus tiba-tiba, oh ya Mas Ari, jadi pertanyaan selanjutnya, siapa pengarang kitab Ambio ini Mas Ari? Ayo. Masya Allah subhanallah tabarakallah, yang ketika habis membicarakan neton ya kan, Selosok Kliwon, gitu ya, Debu Legi dan langsung ditanya, ini siapa pengarangnya? Waduh, saya sudah tahu pengarangnya, sudah tahu dan sudah hafal, bahkan itu kan dulu skripsi saya. Iya, tapi kan jadinya ngeblank gitu kan, terus diajak ngobrol lagi, terus ditanya, kebaruan dari rancangan proposal disertasi Anda apa Pak Ari ini? Kan harus ada jeda waktu lagi gitu. Iya, benar. Itulah saya rasa kalau diwawancara keseruannya di situ. Tapi kalau untuk yang LPDP ke luar negeri, itu dari teman-teman saya, itu kan wawancara nanti pakai bahasa Inggris. Of course. Karena kan di luar negeri ya. Betul kan, jadi ada keseruan lah, pasti seru di wawancara itu. Mentalnya teruji, psikisnya teruji, terus logikanya juga teruji gitu. Ini jangan sampai lengah kan berarti. Betul. Jangan sampai lengah. Dan saya pernah punya cerita itu gini, di kontribusi untuk Indonesia ya. Jangan pernah kontribusi untuk Indonesia itu. Jadi gini, kontribusi itu kan artinya apa yang sudah Anda lakukan. Iya kan? Bukannya mau ya Pak? Kalau mau kan rencana kontribusi gitu. Bener. Nah, kadang-kadang banyak rekan-rekan saya itu yang kontribusi apa yang sudah Anda lakukan di Indonesia, atau minimal kontribusi apa Anda untuk Indonesia itu kadang-kadang mereka bilangnya sudah akan yang mereka lakukan. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, saya ingin membangun listrik di Papua itu secara menyeluruh. Padahal kalau ditanya, Anda sudah pernah ke Papua? Belum pernah. Nah, itu sering menjadi kegagalannya di sana gitu. Ya seperti itu sih Mbak. Oke. Berarti ya tetap kita harus tidak boleh lengah ketika wawancara. Betul. Karena akan terjebak pertanyaan dari itu tadi pertanyaannya ya Pak. Oke, menuju ini Pak, motivasi nih untuk para mahasiswa yang ingin melanjutkan LPDP. Baik, gini, bukan melanjutkan LPDP, ingin salah sih, maksudnya ingin melanjutkan pendidikan ke gitu gelar selanjutnya gitu. Atau tingkatan selanjutnya melalui beasiswa LPDP gitu ya. Gitu. Niat, terus ya cari koneksi, bukan artian koneksi orang dalam, bukan, koneksi untuk ngobrol, untuk membuat esai dan lain-lain, terus lengkapi persyaratan, bikin akun dan daftar gitu. Itu sih. Kalau biasanya ada kata-kata ada ini? Ada dong. Ada, nanti ya berarti ya? Nanti abis ini. Nanti, langsung aja juga apa sih Pak quotes untuk hari ini? Oke. Kalau dari saya, hari ini lebih santai ya, karena kemarin sudah adaptasi. Karena pertama kali masih adaptasi kayak, aduh ngomong apa gitu. Kalau untuk rekan-rekan ya, yang rekan. mungkin nantinya ingin melanjutkan ke jenjang selanjutnya melalui beasiswa LPDP atau apapun itu, atau di dunia kerja, saya ngambilnya itu dari falsafah Jawa. Lamun siro menek klopo, ojo gawe ondo. Lamun siro gawe ondo, ora ono opo-opo. Jadi ketika Anda mau memanjat pohon kelapa, jangan memakai tangga. Ketika Anda memakai tangga, itu tidak akan ada apa-apa. Mungkin kelapanya sama,
tapi rasanya itu sudah berbeda gitu sih Mbak. Kata-kata hari ini gitu ya. Oke. Itu maksudnya gimana, Pak? Jadi gini, ketika Anda mempunyai keinginan, katakanlah kelopo atau kelapa di atas gitu ya. Iya. Jadi yang paling bermakna itu di effort Anda atau di usaha Anda gitu kan. Jadi kalau ingin kelapa ya memanjat pohon kelapa. Bisa sih dapat kelapa pakai tangga bisa, tapi rasanya akan berbeda gitu Mbak. Jadi gitu. Ya, keren sekali sih, Pak. Iya. Ya, semoga kita semua terinspirasi ya Iya. untuk mendaftar melanjutkan pendidikan di jenjang selanjutnya. Jenjang selanjutnya melalui. Ya saya doakan yang rekan-rekan yang menonton ini, kalaupun Anda mempunyai niatan Iya. dan keinginan untuk melanjutkan jenjang selanjutnya dan memutuskan LPDP sebagai lembaga yang mendanai Anda dan Anda daftar di LPDP, saya doakan Anda diterima. Gitu saja sih. Amin. Amin. Terima kasih nih Bapak Iya. telah menyempatkan waktunya dan Siap. membagikan pengalamannya untuk beasiswa LPDP ini Betul, ya. iya. Untuk bulan ini Pak, tahun ini sudah dibuka pendaftarannya? Sekarang itu LPDP 2 kali. Ini Januari sudah buka kayaknya. Tahap 1 ya? Iya, tahap 1. Iya, betul. Oke, bagi teman-teman yang ingin mendaftar segera karena Januari sudah dibuka. Betul. Terbatas ya Pak? Terbatas. Tanggalnya terbatas lah betul, pastinya ya, iya. karena banyak bisa peminatnya. dibuka di webnya LPDP, betul. Ya, silakan dicek. Ya. Dan terima kasih kepada Sobat Turisba karena sudah menonton. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan ya, meski musim pancaroba seperti ini. Iya, betul. Jangan lupa untuk like, comment, and share, dan subscribe video kami. Dan jangan lupa untuk stay tune di video-video selanjutnya. Saya Dinda Aulia Harisma. Dan saya Ari Cahyani. Pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.